Assalamualaikum semua. Nah, ini Bindo kedatangan alumni Bindo nih. Nah, terima kasih ada Kak Saka, Kak David menyempatkan waktu di tengah kesibukannya untuk buat video ini untuk berbagi ke teman-teman. Oke, yuk kita perkenalan. Oke, mari dari Kak Saka. Halo semua, nama aku Sakayel Maredin Biru dari asal SMA-nya dari SMA Negeri 13 Jakarta. Tempat tinggal juga di Jakarta. Tahun lulusannya dari tahun 2020 dan masuk ke Poltek SSN juga tahun 2020. Terima kasih. Oke, berarti panggilannya Kak Saka ya? Kalau di Poltek SSN nama aku dipanggil Biru, tapi kalau biasanya di rumah aku dipanggil Saka. Oke. Oke, selanjutnya kakak yang ganteng ini. Ya. Halo semua, kenalin nama aku David Alexan dari SMA Negeri 13 Jakarta. Oke. Lulus tahun 2019, alamat tinggal di Jakarta Utara juga. Oke. Masuk Poltek SSN tahun ini, biasa dipanggil David, tapi untuk di Poltek panggilannya Erik. Oke. Dan Kak David lulus SMA 2019, terus kemudian masuk Poltek SN itu 2020 Kak ya, betul ya? Siap, betul. Oke, jadi teman-teman untuk Kak David ini tangguh ya atau tetap semangat. Jadi walaupun lulus 2019 tapi nyoba dan masuk di 2020. Nah, di tahunnya Kak David ini sebagai informasi juga. Di 2019 itu teman-teman, itu untuk TKP, tes karakteristik pribadi di SKD, itu passing grade-nya tinggi banget. 143 ya Kak David ya, betul ya? Nah, ya betul. Kemudian soal jawaban A, B, C, D, E-nya itu poinnya tuh mirip-mirip banget jawabannya, sehingga menyulitkan peserta, terus passing grade-nya 143, sehingga banyak yang tidak lulus gitu kan. Artinya yang pinter-pinter pun banyak yang kena di situ. Nah, pada saat itu akhirnya untuk BKN, untuk nilai TKP, akhirnya membuat perubahan. Nah, di 2020 itu ada penurunan jadi 126 TKP-nya. Betul ya Kak Sakaya? Ya, betul. Oke, siap. Jadi teman-teman ini alumni Bindo, Saka dan David panggilannya, terus alhamdulillah keterima di Poltek SSN atau Politeknik Cyber dan Sandi Negara. Yang bisa kita lihat nih di background-nya mantap bener ya. Kayak cyber gitu ya, atau misalnya dunia programming atau komputer. Oke nih Kak, teman-teman banyak banget nih yang bertanya-tanya dan penasaran, pengen tahu lebih dalam gitu ya mengenai Poltek SSN. Nah sebelumnya, Kak Saka dan Kak David les di Bindo, betul ya? Ya, betul. Siap. Nah, untuk Kak Saka, yang paling diingat saat les di Bindo itu apa sih? Kalau aku sendiri tuh yang paling diingat di Bindo itu pas Kadika tuh setiap selesai ngerjain soal itu tuh Kadika pasti ngomong jebret-jebret. Dan menurutku tuh aku paling ingat itu karena setiap aku ngejawab soal dan aku nyelesain soal kayak ada kepuasan tersendiri gitu buat nyelesain soalnya. Makanya aku paling ingat itu karena buat macu aku juga biar bisa dapat jawabannya. Siap, mantap. Jadi Kak Dika ketika selesai menjawab, misalnya hasil terakhir matematika, nah hasilnya cret gitu ya, jebret. Nah, jadi diingat juga, jadi semangat kita pada saat mengerjakan soal. Begitu ya Kak Sekaya? Ya, siap, betul. Siap. Untuk Kak David, apa yang paling diingat pada saat les? Untuk saya sendiri, waktu les tuh Kak Dika sering banget ngasih kita latihan soal tiap habis materi. Siap. Nah, setiap habis latihan materi soal itu, ada peringkat untuk hasil yang didapatkan pada hari itu. Jadi kayak jadi terpacu buat semangat buat dapetin peringkat di hari itu. Siap. Jadi buat wah udah bisa nih semangat. Jadi ada semangat deh hari itu. Siap. Nah, jadi teman-teman di Bindo itu kita selain ada tryout itu ada latihan juga atau kuis, dan itu pada saat pertemuan, dan itu dadakan ya Kak David ya, artinya tidak bisa artinya kakak tidak bilang-bilang gitu kan, kadang latihan kadang tidak, supaya teman-teman tuh standby, artinya udah belajar di rumah. Ini juga salah satu strategi gitu ya. Nah terus lanjut lagi, setelah selesai itu kakak umumin siapa yang paling tinggi, peringkat 1, 2, 3 gitu ya Kak David ya? Iya, betul Kak. Benar. Nah ini, dan itu pun kalau misalnya kita mempersiapkan dengan baik, nggak disangka-sangka, artinya teman-teman lain pada kaget, ih kok bisa dapat bagus gitu ya. Gitu. Nah,
Lanjut lagi untuk Kak Saka. Apa aja yang diajarkan di les Kak Saka? Untuk yang diajarin di les tuh banyak banget, lengkap banget. Dari yang pertama tuh ada TPA, TBI, bahasa Inggris, terus ada TKD-nya juga. Itu ada TKD itu ada TWK, TIU, sama TKP, itu lengkap semua. Dikasih juga kisi-kisinya, dikasih juga tricks and tips-nya. Terus kita juga diajarin psikotes. Itu psikotes juga sampai yang kayak Paulites itu kita juga diajarin. Terus ada EPPS kita juga diajarin. Terus ada kita juga bahkan diajarin latihan kebugaran. Itu biasanya kita lari setiap hari Sabtu. Terus juga kita latihan sit up, push up, pull up, terus chinning, lari angkat 8, dan semuanya gitu lengkap gitu diajarinnya. Iya. Kak David ada yang mau ditambahin? Apalagi sudah diborong semua kayak Kak Saka ya? Lengkap, Kak. Lengkap, siap. Jadi di Bindo diajarkan tadi yang Kakak Saka jelaskan, ada tes akademik, habis itu bahasa Inggris, psikotesnya selain kepribadian gitu kan, juga kita ajarin psikotes intelijensia gitu ya. Nah, psikotes kepribadian ada gambar orang, gambar pohon, dan lainnya. Terus ada juga wawancara Kakak ajarkan juga ya Kak Saka ya sama Kak David ya? Benar. Ya betul Kak. Bagaimana cara menjawab pada saat tes gitu ya, bagaimana cara bersikap. Nah, terus lanjut lagi setelah wawancara diajarkan juga tes kesehatan kebugaran. Betul ya Kak Saka ya? Nah, tips kesehatan pun dikasih tahu di Bindo. Nah, supaya teman-teman lancar. Artinya, dan Poltek SSN ini termasuk rangkaian tesnya yang paling panjang, atau yang paling banyak. Betul ya Kak Saka ya? Nama Kak David ya? Oke, nanti di bagian tes akan kita jelaskan gitu ya. Nah, jadi karena tiap-tiap kampus kedinasan itu ada yang banyak tesnya, terus ada juga yang misalnya cuma 2 atau 3. Nah, tapi dari Bindo tetap full support semuanya supaya mengcover semua tesnya seperti itu. SKD gitu ya. Dan ini alhamdulillah nilainya tinggi-tinggi nih untuk SKD. Kak Saka berapa, ingat nggak nilainya? Nilai aku 410. Luar biasa 410 ya. Jadi teman-teman nih untuk informasi ya. Jadi untuk 350 untuk SKD itu udah bagus gitu ya. Udah di atas rata-rata, tapi kalau untuk mau aman di atas 370. Dan ini Kak Saka dapat 410 ya. Peringkat berapa Kak Saka di sesinya? Peringkat 1 kalau nggak salah ya. Peringkat 2 Kak di sesi. Wah, luar biasa peringkat 2. Kak David ingat nggak SKD-nya berapa nilainya? Ingat Kak. Berapa? 405. Wah, luar biasa juga. Ini bagus, tinggi-tinggi teman. Jadi 400 itu ya nilainya tinggi, artinya sulit ya untuk dapat segitu. Tapi Kak Saka sama Kak David luar biasa hebat. Sip, bagus. Kak Dika pun ikut bangga. Nah, lanjut lagi. Untuk tambahan belajarnya apa nih di rumah kalau Saka sama David biasanya? Saka dulu. Oke. Kalau tambahan belajar aku biasanya tuh kalau misalnya kan setelah TO biasanya suruh bikin jawaban di TO. Kalau aku biasanya aku nggak pernah ngefotokopi soalnya terus gunting tempel, tapi aku selalu tulis soalnya, terus aku tulis jawabannya. Jadi aku pengulangan dari TO itu, dan kalau misalnya aku di TO itu, aku nggak pernah ngelihat jawaban dari yang Kak Dika kasih. Jadi aku berusaha jawab sendiri. Nanti kalau misalnya aku bingung, baru aku lihat jawaban dari Kak Dikanya. Siap, bagus. Sip, mantap. David, ada yang tambahannya apa kira-kira? Tambahan belajar. Jadi, tiap habis les sama Kak Dika, itu kita ada, dulu aku punya bareng-bareng teman-teman, pasti kita ngerjain soalnya ulang. Misalnya hari ini bahasa Inggris. Nanti kita ngerjain soalnya ulang, terus langsung coba tes bahasa Inggris selanjutnya, materi bahasa Inggris selanjutnya. Terus untuk kalau TO, sebelum TO biasa kita belajar bareng lagi buat mematenkan. Habis TO, di TO-nya kita selalu bikin kuis sendiri, jadi kita bikin kuis dari Kadik. Jadi kita ulang lagi. Siap. Wah, ini
Kalau sebelum tes justru ntar ngeprint semua soal dari Kadika, baru dijawab bareng-bareng, baru nanti dicek bahasan bareng-bareng. Luar biasa. Ini di luar dugaan Kadika. Artinya mantap ya semuanya ya. Nah, jadi di Bindo itu kita emang ada tambahan suplemen gitu kan. Jadi bukan hanya belajar, tryout, nah tapi juga ada Riteo. Nah, itu pun udah luar biasa bagus ketika siswa-siswanya mengerjakan, apalagi yang ditingkatkan seperti ini. Contoh misalnya Saka tadi ya kan. Artinya Saka tanpa ngeliat pembahasan dulu ya kan dikerjakan. Terus habis itu nanti pengecekan jawaban Saka benar atau tidak pada saat pembahasan tryout. Benar ya Saka ya? Mantap gitu ya. Terus habis itu ditulis ulang karena ketika kita menulis itu kita lebih ingat. Betul nggak Saka? Ya kan, ketimbang hanya melihat. Nah, terus itu kemudian David, ini juga di luar dugaan David, artinya ada belajar bareng setelah gitu kan, setelah dari les, kemudian sebelum TO pun belajar gitu ya. Nah, ini juga yang banyak tidak diketahui oleh orang-orang gitu kan. Karena mikirnya tuh kampus kedinasan itu harus juara kelas gitu kan. Apakah untuk masuk kampus kedinasan harus juara kelas gitu kan? Nah, jawabannya ternyata tidak. Betul ya Kak David ya? Kak David gimana di sekolah lebih ke arah tipenya yang biasa. Betul ya Kak David ya? Ya, biasa main. Iya, nah jadi benar teman-teman. Jadi artinya teman-teman yang biasa di sekolah, artinya biasa-biasa aja, teman-teman nggak perlu khawatir. Nah, karena itu di Bindo pun kita nguatin ya Kak David ya, kita kuatin motivasi, artinya kita hilangkan tuh, kakak selalu mengajari bahwa pertama tidak boleh takut gitu kan dengan yang lebih pintar daripada kita gitu kan, karena kebanyakan mereka belum tahu strategi, betul ya Kak David ya. Nah, terus habis itu belum tahu juga materi-materinya gitu kan. Nah, jadi nggak perlu khawatir. Terus habis itu yang ketiga, kakak motivasiin juga kita seperti bayi baru lahir gitu kan. Artinya pelajaran-pelajaran ini cukup berbeda yang di sekolah dengan yang diteskan. Benar ya Kak David ya? Jadi pada saat di les pun kita benar-benar baru diajarin, dibimbing dari awal sampai bisa. Dan ini kakak juga berterima kasih sekali gitu ya untuk David sama Saka ya, artinya improvisasinya luar biasa bagus. Artinya Kak David yang biasa-biasa di sekolah tapi ternyata akhirnya luar biasa mengagetkan satu sekolahan ya Kak David ya. Siap betul Kak. Teman-temannya bagus-bagus ya. Nah terus lanjut lagi nih pada saat tes. Nah ini nih yang sering ditanyakan, syarat untuk masuk Poltek SN apa aja sih gitu ya? Mulai dari mata minus, tinggi badan. Oke, Kak Saka, gimana? Aku menjawab ya. Kalau untuk dari mata minus sendiri, karena aku lihat dari yang pas tes kemarin banyak yang menggunakan kacamata, jadi menurutku mata minus itu masih diwajarkan dan diperbolehkan, asalkan mungkin tidak melebihi kayak di atas dari 5 atau 6 atau 7 gitu. Itu masih pokoknya masih batas wajar, itu nggak apa-apa. Terus kalau untuk tinggi badan nggak ada permasalahan sama sekali. Jadi mau tinggi badan berapapun itu diterima. Dan untuk prasyarat lainnya itu paling dari rapot itu ada nilai bahasa Inggris sama matematika. Dan itu minimal tuh harus 80. Kalau tidak 80 nggak bisa memenuhi syarat administrasinya. Siap. Di semester? Mau izin nggak? Di semester 4 dan 5? Ya, di semester 4 dan 5. Benar. Untuk matematika dan bahasa Inggrisnya harus di atas 80 ya untuk rapor. Oke, siap. Nah, jadi informasi teman-teman seperti itu. Jadi untuk mata minus di pengumuman sih tidak ada keterangan apakah boleh atau tidak di pengumuman 2020. Nah, tapi sebaiknya gitu ya, itu atau diprioritaskan teman-teman tidak minus. Kebetulan Kak Saka matanya tidak minus ya Kak Saka ya. Terus habis itu Kak David juga tidak minus, betul ya? Betul Kak. Siap. Nah tadi juga tambah dari Kak Saka, tinggi badan juga tidak ada keterangan ya Kak Saka ya? Tidak dipermasalahkan. Siap. Kak Saka tinggi badannya berapa? Aku 154. 154 atau 155 lah ya, sekitaran situ. Kak David? 171 Kak. 171, oke siap. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Terus habis itu terakhir tadi nilai rapot untuk bahasa Inggris dan matematika di semester 4 dan semester 5 itu minimal 80. Oke. Nah, untuk Kak David, tes masuk Poltek SN apa aja sih?
Oke, Kak David. Yang diingat apa aja? Pertama, daftar dulu biasa di BSSN, bkn.go.id. Oke, siap. Habis itu nanti tes pertama ada seleksi kompetensi dasar SKD. Oke, SKD. Terus? Habis itu ada seleksi akademik. Oke. Ada itu psikotes, clearance test, sama mental ideologi. Oke. Terus? Terus? Itu ada seleksi wawancara. Untuk tahun ini seleksi kebugaran sih nggak ada. Oh gitu. Tapi biasanya ada. Berarti kebugaran untuk lari, push up, sit up di tahun 2020 nggak ada ya, Dek? Nggak ada, Kak. Nggak ada, siap. Di tahun-tahun sebelumnya ada teman-teman gitu kan, karena untuk mencegah penyebaran corona ya. Siap. Nah, terus ada seleksi. Lanjut lagi. Ada seleksi kesehatan fisik dan jiwa juga. Kecek kesehatan fisik. Oke. Tes buta warna gitu-gitu. Terus terakhir ada pantohir. Pantohir tuh isinya apa aja sih? Kalau buat pantohir biasa dicek ulang kesiapannya, terus kejujuran dalam mengisi tes. Oke. Udah sih kayak itu paling. Oke. Nah, Kak Saka, untuk di tadi ya ada SKD, ada akademik tes SN apa aja? Untuk akademik tes di Poltek SSN itu ada yang pertama ada matematika, ada bahasa Inggris sama TPA. TPA-nya itu silogisme, analogi, logika gambar, gitu ya? Benar. Oke, siap. Berarti itu juga diajarkan di Bindo ya, Kak Saka ya, untuk akademiknya ya? Ya, benar. Nah, tinggal teman-teman dikuatin di matematika IPA, gitu ya, Kak Saka ya? Iya. Kalau sekarang namanya apa sih? Matematika minat atau matematika wajib? Untuk IPA matematika minat, matematika wajib. Oke, siap. Dua-duanya. Bahasa Inggrisnya dikuatkan juga di reading sama vocab ya, Kak Saka ya? Benar. Oke, teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus untuk psikotesnya itu ada gambar orang, gambar pohon, Kak Saka, Kak David? Ada gambar orang. Ada, Kak. Siap. Terus habis itu hitungan koran? Ada juga. Kak. Ada, siap. Nah, ini pun diajarkan di Bindo bagaimana gambar orang, bagaimana gambar pohon, terus itu harus bagaimana orangnya. Betul ya, Kak Saka ya? Benar, betul. Oke. Terus habis itu baiknya seperti apa ya, Kak David ya? Betul ya? Ya, betul, Kak. Begitu juga hitungan koran. Hitungan koran ini banyak yang salah juga. Artinya hanya mengandalkan kecepatan ngitung. Terus habis itu yang kedua yang penting ngejumlahin. Nah, ini sebetulnya lebih daripada itu. Betul ya, Kak Saka ya? Benar, betul. Artinya di Bindo diajarkan bagaimana yang seharusnya gitu kan. Nah, ini seperti apa? Jadi kecepatan bukan yang hal utama gitu ya. Nah, lebih jelasnya nanti di Bindo. Nah, terus bahkan yang udah lulus sekalipun kadang tidak tahu gitu ya kenapa lulus di tes Pauli, artinya keberuntungan. Nah, tapi di Bindo diusahakan sebisa mungkin ini yang seperti ini nih yang benar. Begitu ya, Kak Saka ya? Ya, betul. Oke. Nah, jadi tadi rangkaiannya seperti itu, ada SKD, ada akademik, matematika, bahasa Inggris, ada wawancara. Terus wawancaranya ada 3 gitu ya, Kak Saka ya? Iya, benar, ada 3. Oke, ada apa aja, Kak Saka, wawancaranya? Untuk wawancaranya sendiri itu ada psikotes, akademik, sama ideologi. Ideologi. Nah, jadi teman-teman ada wawancara ideologi. Bagaimana keadaan sekarang Indonesia, gitu ya, Kak Saka ya, termasuk salah satunya ya? Siap. Nah, itu teman-teman persiapkan. Nah, ini juga diajarkan untuk wawancaranya. Oke, lanjut lagi. Jadi, alhamdulillah materi yang diajarkan di tempat les banyak ngebantu juga pada saat tes. Begitu ya, Kak Saka ya? Iya, benar. Siap. Ngebantu banget. Siap. Kak David, betul juga ya, Kak David? Siap. Betul, Kak. Siap. Nah, terus nih, menurut Kak Saka sama Kak David, yang kamu ketahui tentang Poltek SSN apa sih? Coba Kak Saka dulu. Kalau yang aku ketahui tentang Poltek SSN sebelum masuk ke Poltek SSN ya, Oke, siap. Itu berdasarkan aku biasanya nge-browsing di web atau nggak di Instagram kedinasan itu. Poltek SSN itu
sekolah tinggi dari BSSN yang bergerak dalam bidang siber dan sandi, lebih kayak menjaga keamanan informasi. Siap. Terus juga dia sekolahnya itu sistem gugur pas tesnya, dan juga ada sistem PO di sekolahnya. Jadi kalau misalnya kita nggak memenuhi di bidang pendidikannya atau bidang pengasuhannya, ya bisa di DO. Terus juga ada asrama di sana, jadi kita tinggal di asrama. Dan juga ya seputar gitu aja. Aku baru taunya waktu pas sebelum masuk ke Poltek SSN, tapi pas sudah masuk ke Poltek SSN ya lebih dari itu. Oke. Kalau untuk pendidikannya itu seperti apa gambarannya? Ini mempelajari tentang ini kah Poltek SSN, gimana Kak Saka? Karena aku juga baru masuk, masih tingkat 1. Jadi aku juga masih baru belajar kayak programming, baru dasar-dasarnya banget. Terus juga belajar tentang persandian, juga masih belajar tentang umum banget. Ada juga belajar tentang matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PKN, itu masih tetap ada. Dan mungkin untuk kalau di tingkat 2 udah penjurusan, jadi lebih dalam lagi belajar sesuai dengan jurusan yang diminati. Oke, sip. Nah, untuk ketentuan tadi DO gitu ya. Nah, sebelumnya Kakak pengen menyampaikan juga. Jadi bukan hanya di Poltek SSN, tapi semua kampus kedinasan itu ada ketentuan untuk DO atau dropout. Nah, ini teman-teman tidak perlu khawatir ada di kelas kita gitu ya. Nah, kenapa sih ada ketentuan seperti ini? Karena ini untuk menjaga kualitas mahasiswa. Betul ya Kak Saka ya, Kak David ya? Nah, karena kita pertama, kita udah di beasiswa dari negara penuh, full government scholarship. Maka dari itu kita benar-benar belajarnya, jangan malas-malasan. Betul nggak Kak Saka, Kak David? Artinya Kak Saka sama Kak David tidak mengeluarkan biaya kuliah semesteran, enggak kan ya? Ya benar. Siap. Nah, tidak perlu bayar. Artinya maka dari itu kita jaga pendidikannya, tidak boleh malas-malesan. Nah, karena dari itu ada ketentuan seperti itu gitu ya. Jadi bukan hanya Poltek SSN, tapi PKN STAN ada, teman-teman. Habis itu STIS ada. Ini semua kampus kedinasan ada, tapi untuk zaman sekarang relatif lebih mudah atau lebih toleransi. Artinya tidak seketat waktu dulu gitu ya Kak Sakaya, Kak David ya. Nah, yang penting kita belajar, rajin, terus tidak aneh-aneh, perilakunya dijaga. Insya Allah wisuda. Betul ya Kak Saka, Kak David ya? Nah, ya, betul. Iya, jadi artinya kita pada saat kuliah istilahnya ya, yang kalau Kakak istilahkan, kita udah ada NIP, nomor induk pegawai, yang ada di belakang bangku kita. Nah, kita tinggal wisuda aja nih. Nah, itu nanti udah langsung jadi CPNS dan PNS. Betul ya Kak David, Kak Saka ya? Nah, betul. Kalau untuk persyaratan DO-nya tadi, jika DO itu kenapa Kak Saka? Tidak memenuhi apa? Yang Kak Saka tahu? Kalau yang aku tahu, ya kalau misalkan udah dikasih, kayak misalnya kita hair atau remedial, satu pelajaran. Tapi kita keulang lagi gitu, jadi nilainya nggak bagus lagi gitu. Padahal udah dikasih kesempatan, nanti itu bisa diperhitungkan untuk di drop out gitu. Terus juga kalau misalkan kita berperilaku aneh-aneh gitu, yang bukan sebagai taruna dan taruni gitu. Seharusnya kan kita ngejaga nama baik Poltek SSN, nama baik kampus kita gitu. Tapi malah kita mencoreng nama baik, dan itu bisa tidak. Kalau untuk ketentuan nilai kayak misalnya dapat D atau E gitu, tahu? Karena kita juga baru selesai UTS di semester 1, jadi kita belum mengetahui ketentuan nilai bagaimana untuk IP dan IPK-nya. Oke. Tapi kalau untuk ketentuan DO yang untuk nilai D sama nilai E, Kak Saka belum tahu untuk itu ya? Artinya belum diinfokan. Oke, siap. Nah, untuk Kak David, yang Kak David tahu tentang Poltek SSN apa sebelum tes gitu kan? Atau pelajarannya seperti apa ketika udah masuk? Oke, gimana Kak David? Kalau sebelum tes seperti Saka, jadi saya cari-cari dulu di internet. Di internet beberapa infonya yang tadi udah kasih Saka. Terus dia terus Poltek ini mempelajari khusus di kriptografi sama keamanan cyber. Oke, Poltek SSN ya, Poltek SSN kriptografi sama cyber. Oke, lanjut. Terus sebelum masuk
Udah juga paling itu aja yang sebelum masuk, yang dari internet banyak tuh dari web BSSN langsung. Siap. Terus ketika udah masuk mempelajarinya? Seperti tadi untuk tingkat 1 yang semester 1 sih masih ini Kak, masih umum, masih belum masuk ke pendalamannya. Pendalamannya, oke. Terus untuk yang tingkat 2 belum ada kabar sih soal pelajaran pendalaman keduanya. Oke, sip. Nah, jadi teman-teman ini juga informasi. Jadi kalau misal kita melihat website terus dilindungi BSSN gitu ya, Badan Cyber Sandi Negara. Nah, ini termasuk lulusannya itu dari Poltek SSN. Nah, itu jadi untuk mengamankan data dan informasi. Begitu ya Kak Saka ya? Kak David ya? Ya, betul. Oke. Betul, Kak. Sip. Nah, ketika lolos nih Kak, ya kan, ketika lolos gitu ya, bagaimana rasanya ketika lolos? Haru, bangga, gimana Kak Saka? Untuk aku sendiri pasti bangga, senang, bangga banget lah pokoknya. Soalnya kan ini cita-citaku juga dari SMP, karena aku nggak pernah mikir buat SBM. Dan nggak pernah niat gitu buat SBM karena aku benar-benar perjuangin di kedinasan banget. Jadi aku bangga banget masuk ke Poltek. Oke, Kak David, bagaimana rasanya? Sejujurnya saya juga sama kayak Saka, buat SBM nggak terlalu minat lah. Dari tahun 2019 juga emang pengen kedinasan. Jadi senang banget, yang jelas dapat Poltek SSN, bangga. Terus kayak berhasil gitu, senang, pokoknya udah dapat, bersyukur banget buat dapet ini. Nggak disangka-sangka ya, alhamdulillah bisa lolos semua ya. Nah, ini juga Kak Dika ngelihat Kak Saka sama Kak David luar biasa perjuangannya ya, artinya rajin mengerjakan, terus habis itu dari yang tidak tahu, terus jadi tahu, jadi bisa. Terutama Kak David artinya pas waktu sebelum les, awal-awal, habis itu sampai tes, ini Kak David merasakan sendiri perubahannya Kak David ya. Ya, betul Kak. Siap, dari mulai sikap sama kemampuan ya. Nah, terus rasanya punya teman-teman senusantara itu bagaimana untuk Saka dan David? Saka dulu. Seru banget. Karena di Poltek SSN kita cuma 100 orang, satu angkatan. Jadi rasa kekeluargaannya juga dapat banget. Karena kita kan dari bermacam-macam pulau dan daerah kan. Jadi kita juga belajar bahasa daerahnya mereka juga sering sharing gimana di daerah mereka, sama-sama sering sharing, jadi seru banget. Siap. Dialeknya, ya, logatnya, gitu ya Kak David ya. Nah, siap, betul Kak. Terus lanjut lagi nih. Setelah lolos, persiapan masuk pendidikan, ada persiapan berkas-berkas, Kak Saka? Untuk setelah lolos, ada persiapan berkas-berkas. Kayak nanti pas di sana itu diminta rapot kita dibawa, terus juga ada kalau misalkan punya asuransi seperti BPJS atau asuransi lainnya itu juga dibawa, KTP sama foto terbaru 3 bulan terakhir. Siap. Nah, jadi ketika lolos ada pemenuhan berkas yang harus disiapin untuk ke Poltek SSN, dan ini juga untuk keperluan persiapan pemberkasan PNS teman-teman. Seperti itu. Jadi SKCK diminta juga ya Kak Saka ya setelah lolos ya. Siap. Sama juga di PKN STAN dan STIS dan lain-lainnya juga sama. Nah, untuk keperluan pemberkasan nanti pada saat CPNS. Jadi sekalian udah diminta langsung. Nah, yang udah dijalankan apa aja untuk pendidikan di Poltek SSN ini? Untuk Kak David, apa aja Kak? Jadi Kak? Yang pertama biasa ada masa ospek. Habis itu kita udah sempat belajar. Setelah itu sempat belajar beberapa hari, sekitar 10 hari. Setelah itu kita langsung pergi ke latihan dasar militer. Setelah itu kembali lagi setelah 3 minggu belajar lagi, baru situ pulang ke rumah karena libur Natal. Tapi nggak libur, tetap menjalankan UTS di rumah. Wah, luar biasa. Jadi walaupun libur UTS ya? Siap, betul Kak. Oke. Bagaimana rasanya pendidikan militer di Poltek SSN, Kak David? Gimana ya, seru terus ya seru dah. Indah untuk dikenang,
indah untuk dikenang tapi tidak untuk diulang gitu ya. Saya betul Kak. Indah untuk dikenang tapi tidak untuk diulang. Siap. Kak Saka juga ya, artinya yang untungnya udah pemanasan dulu di latihan fisik ya, sehingga pada saat pendidikan militer udah siap gitu ya Kak Saka ya. Jadi kena matahari udah terbiasa ya Kak Saka ya. Iya, udah terbiasa. Skincare lulur semua ini sama matahari ya. Aduh. Tapi ini untuk masa depan kita, betul nggak? Benar. Ya betul. Terus lanjut lagi. Tadi ada UTS ya kan? Kuliah di Poltek SSN mudah nggak sih? Oke Kak Saka, gimana UTS-nya terus pendidikannya? Untuk kuliah di Poltek SSN, terutama dalam bidang pendidikan ya. Yeah. Mungkin untuk seperti pelajaran-pelajaran dasar matematika, PKM bahasa Indonesia itu sama kayak SMA gitu, sama kayak SMA. Terus juga pelajarannya juga masih itu aja. Mungkin untuk matematika lebih ke kalkulus dasar. Cuma kalau misalnya di programming atau pengantar teknologi informasi dan komunikasi dan juga pengantar persandian itu kayak baru banget ketemu, jadi susah. Menurutku sih susah. Jadi harus penyesuaian dulu. Nggak segampang itu. Jadi mungkin untuk yang pelajaran lain mudah gitu, masih bisa ngikutin. Cuma kalau misalnya yang PTIK dan juga pengantar persandian perlu adaptasi banyak gitu di sini. Siap. Dan itu sebagai tantangan karena emang mahasiswi Poltek SSN senang akan tantangan, artinya memecahkan sandi gitu ya. Terus habis itu mengamankan data. Nah, jadi pelajaran-pelajaran ini pun sebagai tantangan gimana ini gitu ya belajarnya. Terus nanti pasti insya Allah di tingkat kedua ini yang favorit gitu karena kita udah menyatu gitu ya Kak Saka ya. Dan juga nggak perlu khawatir dan dosen-dosennya pun ngebimbing gitu ya Kak Saka ya. Benar banget. Siap. Jadi sama kayak Kak Dika pada saat di kedinasan gitu ya, artinya dosennya ngebimbing. Nah, untuk Kak David gimana UTS-nya? Masih aman ya? Masih aman Kak. Siap gitu ya. Kakak doakan Kak David lancar sampai wisuda gitu ya. Kak Saka juga lancar sampai wisuda. Iya, jadi ya berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun Kak. Terus habis itu D4 berarti ya? D4 benar. Siap betul Kak. Siap. Oke nih, terakhir motivasi untuk adik-adik kelas kita gitu ya. Untuk Kak David, kalimat motivasi atau misalnya saran ke adik-adik kelas kita nih yang lagi nonton. Oke, apa Kak David? Motivasinya yang pertama jangan mikir kalian nggak mampu. Kalian harus sadari dulu dari diri kalian sendiri kalau kita itu mampu buat lakuin ini. Siap. Terus belajar. Jangan karena udah bilang nggak mampu jadinya malas belajar dan kayak gitu. Justru karena kita emang kurang mampu, kita makanya belajar lagi biar lebih mampu, biar lebih siap. Terus jangan takut kalau di Bindo yang lain mah. Buat yang lain kan banyak daftar yang cuman sekedar daftar iseng kayak banyak lah yang kayak gitu. Emang saya sering udah pernah nemuin banyak yang iseng kayak gitu daftarnya. Buat kita yang udah belajar dari Bindo nih, yang udah belajar sendiri, yang udah belajar mandiri, jangan takut. Yang penting berusaha sama berdoa. Udah sih tuh bersyukur buat apapun yang didapat nanti. Oke, sip, bagus sekali. Ya, jadi dari Kak David tadi teman-teman yang merasa tidak bisa harus tetap yakin bisa, gitu ya Kak David ya. Gitu. Terus habis itu nggak perlu ngelihat peserta lain banyak, udah terfokuskan ke teman-teman. Oke, Kak Saka, apa Kak Saka motivasinya? Untuk aku sendiri motivasi utama aku itu orang tua aku. Jadi kan karena kita udah bergantung banyak ke orang tua kita kan, jadi udah ngerepotin banyak lah, udah orang tua kita udah kerja keras buat untuk kita, jadi ya itu sekarang waktunya kita buat ngebales semua kebaikan yang orang tua kita kasih. Jadi apapun lakuin itu karena emang ibadah dan karena orang tua. Aku sih gitu. Oke, luar biasa. Makasih Kak Saka dan Kak David. Kakak doakan dulu sampai akhir, sampai wisuda. Terus habis itu nilainya bagus dan penempatannya sesuai yang diinginkan. Amin. Rabbal alamin. Oke, terima kasih waktunya untuk adik-adik kelas kita. Sampai jumpa lagi. Dadah. Dadah.